ruangan ya, itu biasanya dibuka obatnya, kemudian ditaruh di plastik klip kecil itu, nanti dikasihkan ke pasien sesuai dengan jamnya kalau mau diminum ya. Jadi misalnya kalau pasiennya dapat Demacolin ya, misalnya pasiennya batuk pilek flu ya, pilek batuk misalnya, kemudian dia dapat Demacolin 3 kali 1, berarti sehari itu dapat 3 kali ya. Jadi ini pagi, siang, sama sore gitu. Jadi nanti dikasihkan ke pasiennya. Nah, kemudian ketika mau diberikan itu dijelaskan, misalnya Bu Esther ini obatnya namanya Demacolin, fungsinya itu nanti untuk meredakan gejala pilek gitu ya. Jadi pasiennya juga dapat edukasi gitu. Jadi bukan Bu ini diminum ya gitu, enggak seperti itu, tapi Bu ini obatnya namanya Demacolin, diminum 3 kali 1 atau 3 kali sehari. Kemudian ini fungsinya adalah untuk supaya gejala batuk pileknya Ibu berkurang. Kemudian efeknya biasanya ya ngantuk ya. Jadi kamu juga harus tahu efek obatnya apa, supaya misalnya kalau mau nyetir terus minum obat flu, misalnya ada obat flu ada namanya Tremensa, itu biasanya efek ngantuknya sangat berat ya. Jadi diusahakan kalau habis minum obat ini jangan nyetir dulu ya Pak misalnya ya. Jadi harus diedukasikan juga untuk efek sampingnya supaya pasiennya tahu ya, waspada gitu ya. Itu untuk pemberian obat oral. Sekarang berdiri semua, saya lanjutkan untuk pemberian obat secara parenteral. Nah, pemberian obat secara parenteral kemarin sudah saya jelaskan ya, ada 4 injeksi atau melalui rute. Ada 4 rute. Yang pertama adalah SC. SC itu dimasukkan ke dalam subkutan atau di bawah kulit. Kalau IC, intrakutan, itu berarti di dalam kulit ya. Kemudian kalau IM berarti di dalam otot, kalau IV di dalam pembuluh darah. Nah, untuk penyuntikannya atau injeksinya itu sudutnya berbeda-beda. Kalau SC kemarin berapa? Sudutnya 15 sampai SC 45 derajat. Kalau IC 15 sampai 30 derajat. Kalau IV 25 derajat tergantung pembuluh darahnya ya. Kemudian kalau IM 90 derajat ya, itu untuk teknik injeksinya. Untuk alat-alatnya yang dibutuhkan, karena prinsip atau prinsip prosedur tindakan injeksi ini adalah steril, maka yang masuk dan invasif ya, karena invasif atau menyakiti pasien maka harus semua steril ya. Jadi ini ada namanya sepet, kemarin kan saya jelaskan ya. Untuk alatnya ada sepet, kemudian ada obat ya, kemudian ada jarum atau needle ya, ini jarum. Nah, sepet itu ada bermacam-macam ya. Jadi ada yang 3 cc. 3 cc itu kamu lihatnya dari mana? Ini 3 cc 3 mili ya, warnanya biru biasanya. Kemudian ada sepet yang 1 cc, warnanya biasanya coklat ini ya, ini 1 cc. Nanti ada lagi yang 5 cc atau 5 mili, ada yang 10 mili atau 10 cc ya, menyebutnya sama mili atau cc, tapi pada umumnya itu cc ya, seperti itu. Kemudian jarumnya juga bermacam-macam, ada ukurannya dilihat dari mana? Di sini 24, semakin besar angkanya semakin kecil jarumnya. Jadi kalau ini 24, kalau yang di 3 cc itu ukuran jarumnya 23, kalau yang di 1 cc ukuran jarumnya adalah 26. Jadi semakin kecil angkanya, semakin besar angkanya, semakin kecil jarumnya ya. Nah, biasanya untuk yang jarum kecil ini biasanya digunakan untuk injeksi SC sama IC ya. Jadi itu butuh jarum yang kecil supaya tidak terlalu sakit. Tapi kalau misalnya IM itu biasanya menggunakan yang ukuran 23 ini ya. Jadi langsung ke ototnya ya. Kemudian
ada obat. Nah, obatnya biasanya itu bentuknya ada yang vial. Ini namanya vial ya. Vial ada yang bentuknya serbuk. Jadi pada umumnya itu vial itu bentuknya serbuk. Contohnya obatnya ini adalah sevoflurane. Sevoflurane sodium ini adalah antibiotik, biasanya serbuk ya. Kemudian kalau ini ada juga yang bentuknya cair, tapi biasanya kalau cair itu bukan antibiotik ya. Kayak ini vitamin B12 bentuknya cair. Kemudian kalau serbuk gimana Bu cara injeksinya? Kan nggak bisa. Nah, caranya adalah dicairkan dengan water for injection seperti ini. Sediaannya bisa seperti ini. Ada juga yang bentuknya aquabides ya, yang 5 cc itu. Kemudian bisa juga dengan PZ. Yang cairan biasanya itu PZ atau NaCl 0,9% itu ya. Jadi bisa water, ini bacaan, ini bukan obat. Water for injection berarti isinya adalah air steril untuk injeksi, untuk melarutkan obat serbuk ini ya. Kemudian selain vial itu ada bentuknya ampul, ini namanya ampul ya. Nah, obat ampul nggak ada yang serbuk, semuanya bentuknya cair, jadi langsung ready untuk digunakan ya. Jadi tidak perlu untuk dicairkan. Tapi kalau obatnya ini biasanya pekat, kental atau pekat. Nah, kalau langsung dimasukkan ke pembuluh darah itu biasanya pasiennya kesakitan, sehingga bisa dioplos dengan water for injection di dalam spek. Misalnya kamu habis diambil, kemudian ditambah water for injection. Misalnya ini kan ada cc-nya ya. Ini berapa cc? Nah, ini ada 2 mili, 2 cc. Kan ini misalnya pekat. Kalau 2 mili kan contoh ini ya, saya buka. Nah, biasanya ini kan 2 cc, 1 cc-nya itu ini loh, 1, 2, 3 ya. Kalau obatnya 2 cc berarti kan dia dimasukkan nanti kan sampai 2. Nah, bisa diencerkan dengan ditambah water for injection atau PZ atau NaCl 0,9% sampai 3. Jadi kamu nambah 1 cc sehingga obat itu tidak terlalu pekat, supaya ketika dia masuk itu tidak terlalu sakit gitu. Atau misalnya dia itu sudah terpasang infus ya, bisa tadi dengan cara yang satu, dengan cara yang dua. Setelah obat masuk dalam infus, itu infusnya dibesarkan ininya ya, tetesannya itu, supaya untuk melancarkan aliran obat ini gitu, supaya tidak terlalu sakit di pembuluh darah. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau seperti itu merusak, artinya cepat merusak pembuluh darah. Nanti kalau terpasang infus biasanya dia sering terjadi plebitis ya, itu namanya. Oke, kemudian ada, nah spek ini harus selalu ada di bak injeksi. Ini namanya bak injeksi ya. Yang besar itu namanya bak instrumen. Kalau yang kecil ini namanya bak injeksi ya. Jadi spek dan obat misalnya kayak gini ya, kamu mau injeksi maka harus selalu ada di sini ya. Kemudian ada alkohol swab untuk disinfeksi. Jadi alkohol swab itu dulu masih pakai alkohol, kemudian dipakai kampas, kemudian dikasih alkohol 70%. Ini sekarang udah nggak dipakai lagi ya, karena sudah ada yang instan menggunakan alkohol swab. Jadi ini sebelum injeksi kulitnya didisinfeksi dulu atau dibersihkan dari kuman-kuman dulu, karena kan invasif ya kan, sehingga masuknya itu harus bersih semuanya. Kemudian setelah setelah injeksi, maka bekasnya setelah jarum ditarik itu dikasih plesterin ya, supaya misalnya pasiennya ada darah yang sedikit itu berarti dia ketutup plesterin ini namanya ya.
Kemudian sarung tangan bersih, tidak perlu pakai yang steril. Kemudian ada hand rub ya, atau hand sanitizer ya. Boleh cuci tangan pakai sabun, boleh cuci tangan pakai hand sanitizer. Kemudian ada perlak dan ada bengkok ya. Ketika kalian mau injeksi, setelah injeksi dari pasien bisa ditaruh di bengkok dulu. Kemudian sampah bekas, sampah tajam, sampah jarum, sampah ampul itu harus dibuang di mana? Khusus sampahnya di sini, di safety box. Jadi bentuknya itu kayak kardus ini supaya tidak menyakiti orang yang membuang sampah ya. Dan sampah yang lainnya ditaruh di sampah medis, sesuaikan dengan jenis sampahnya gitu ya. Oke, saya langsung mulai. Yang bersedia nanti saya injeksi langsung boleh. Tapi sekarang saya praktekkan di manekin dulu ya. Jadi ini tangan ya, biasanya kemarin kalau IN itu ada di berapa area? Di sepertiga atas deltoid, kemudian di gluteal ya, di ventrogluteal atau di bokong itu ya. Kemudian ada di paha lateral atau paha di bagian luar ya. Nanti saya untuk IN saya bagi ini. Caranya adalah karena sepertiga deltoid berarti antara siku sama pundak ini ya dibagi 3, 1, 2, 3. Kita injeksi di sini. Ini juga untuk area injeksi untuk apa? SC, injeksi SC di sini juga ya. Kemudian untuk area injeksi IC itu biasanya di area tubuh yang paling paling terang ya, jadi tidak ada bulu-bulunya, kemudian kulitnya juga paling terang, berarti di di bagian lengan yang dalam ya. Kemudian kalau IV itu biasanya cari pembuluh darah yang besar. Kalau pembuluh darah yang sini itu kecil ya, jadi kasihan pasiennya terlalu sakit. Jadi ambil area pembuluh darah yang ini ya, yang agak besar di brachialis ya. Itu ya. Oke, saya sekarang persiapan pasien dulu. Selamat pagi Bu Dara, ini saya dengan Nurse Isti. Saya hari ini akan menjaga Ibu ya, akan merawat Ibu dari pagi sampai siang. Hari ini saya akan melakukan pemberian obat ya, karena tadi dokter menginstruksikan Ibu harus diinjeksi atau disuntik obat ya. Nanti ada beberapa obat yang harus dimasukkan ke Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Nah, Ibu bersedia. Saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Oke. Nah, ini persiapannya adalah yang pertama cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kalau misalnya kesusahan ya untuk menyiapkan obatnya tidak perlu pakai handscoon terlebih dahulu, tidak apa-apa. Jadi nggak pakai handscoon langsung disiapkan obatnya ya. Misalnya ibunya dapat ceftriaxone ya, ini nggak saya larutkan ya contohnya. Atau mungkin ini ibunya, saya mulai dari injeksi apa dulu ini enaknya? Terserah ya. Saya mulai dari SC aja ya. SC itu biasanya obat-obat yang masuk SC itu adalah insulin ya. Kemudian bisa yang kemarin vaksin COVID. Nah itu adalah obat-obat yang rutenya melalui SC atau subkutan ya. Kalau melalui subkutan biasanya menggunakan paling enaknya menggunakan pepet 1 cc ya. Nah, cara bukanya ini dibuka tadi ya. Kemudian ini tuh nggak kenceng biasanya, ini dikencengin dulu ya, supaya tidak lepas ya. Jadi supaya ini yang mana sih yang dikencengin, yang ini loh. Nah, ini harus steril. Ini area ini semua adalah steril. Nggak boleh menyentuh area non steril atau yang tidak steril ya. Kemudian obatnya yang dimasukkan misalnya adalah vitamin ya, saya masukkan vitamin.
Nah, caranya bukanya adalah ini dibuka ya. Nah, seperti ini, buang. Kemudian ini ditaruh di sini ya. Ini karena obatnya ini tuh hampa udara. Biasanya kalau hampa udara itu tidak terlalu susah untuk nariknya. Jadi kita kasih udara dulu ya. Kasih udara, dimasukkan. Nah, nanti bisa jalan sendiri ya. Tapi kalau kelamaan ya boleh ditarik ya. Misalnya obatnya ibunya dapat setengah cc misalnya. Oke, setengah cc kita penuhi sampai setengah cc ya. Ini kan 1 cc ya, 1 mili, berarti kita penuhi sampai 0,5, dapatnya cuma setengah cc. Kemudian setelah itu nutupnya tidak boleh ditutup gini karena takutnya kamu kena jarumnya ya. Jadi nutupnya caranya adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Ini tidak boleh ada udara sama sekali ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada udara yang masuk ke dalam pembuluh darah atau jaringan pasien, itu akan mengganggu metabolismenya pasien. Misalnya kalau masuk di pembuluh darah itu akan ikut pembuluh darah, udaranya, gelembung udaranya, dan itu akan membuat namanya iskemia ya. Jadi caranya dikeluarkan udaranya dulu dengan cara ditarik, kemudian boleh dipukul-pukul atau seperti ini ya, sampai dia keluar semua udaranya. Nah, sampai keluar dikit. Nah, oke, ini sudah bebas dari. Kalau misalnya ada kecil-kecil seperti ini, boleh ditarik lagi sampai nggak ada udaranya sama sekali ya. Oke ya, seperti ini. Kemudian kalau mau diinjeksikan ke pasien, jarumnya harus diganti karena jarumnya tadi sudah masuk ke obatnya. Jadi harus baru karena injeksinya adalah steril ya, prinsipnya karena steril jadi harus baru. Nah, ini dibuang di sampah safety box. Safety box atau sampah tajam ya. Kemudian kita cari ini yang 1 cc tadi ukurannya 26 ya. Susah bisa dibantu Esther nggak punya kuku. Langsung gitu. Iki lho jaremu iso langsung ditekan niku lho. Klorosin iki iso klorosin. Nah, ini nah, caranya jangan dikeluarkan dulu, ini langsung ditaruh sini ya. Kemudian dikencengin itu apa? Nah, seperti ini supaya tidak lepas. Kemudian kita taruh, misalnya ini injeksi SC dulu ya, ini dulu. Oke, kemudian kita siapkan alkohol swabnya, kita siapkan plasterinnya. Ya, ini ready untuk pasien. Biasanya ini ada etiket namanya. Jadi misalnya ibu darah tadi, kalau ruangan itu ada etiket namanya ya. Ada yang ditempel di gelang pasien tuh loh, nomor rekam medis pasien tuh namanya etiket. Jadi ini ada namanya, rekam medisnya. Kalau beberapa rumah sakit ada yang menggunakan nama orang tuanya juga, nama ibunya ya. Jadi supaya tidak salah pada pasien. Oke. Kemudian kita dekatkan pada pasien, kita cucang lagi boleh
Dan kita pakai enzim. Kemudian tadi SC ya, kita cari ibu, ini saya mau injeksi ya bu, saya injeksinya di lengan atas ya bu ya. Nanti obat yang masuk ini adalah vitamin ya, supaya ibu misalnya tadi kan vitamin B12 ya, vitamin B untuk persarafan. Nah supaya nanti tadi yang geringgingan yang sarafnya ibu yang ada gangguan itu supaya bisa menurun penyakitnya, supaya lebih sehat lagi sarafnya ya bu ya. Ya jadi ini saya nanti injeksikan di lengan atas ibu ya. Kemudian kita pasang perlaknya. Permisi ya bu. Misalnya pasiennya kan seperti ini kan susah ya. Jadi pasiennya biasanya disuruh kalau bisa duduk, kalau nggak bisa disuruh miring ya. Jadi supaya posisinya seperti ini, miring ke sana ya, di sini ya. Kalau nggak bisa duduk, miring ya. Kalau misalnya ini misalnya pasiennya miring ya, ini kan lengan yang lain ya. Jadi seperti ini. Kelihatan yang lainnya? Bisa di situ? Nggak kelihatan. Di sini ya. Nah, untuk injeksinya ya, kita tadi gimana? Dibagi 3. Mana yang lokasi injeksinya? Atas. Seperti ke atas, 1, 2, 3 di sini ya. Kemudian caranya kalau SC itu dengan dicubit sedikit ya, dicubit sedikit, injeksi baru dikeluarkan ya. Permisi bu, saya mau suntik ya. Ini didisinfeksi ya. Disinfeksi caranya muternya itu arah keluar, berlawanan dengan jarum jam ya. 1 kali, 2 kali boleh ya, seperti ini. Kemudian ini bawaan, nanti ketika kamu habis injeksi itu biar gampang, jangan dibuang dulu ya. Bawa sini. Kemudian ini sudah ready, ini dicek dulu obatnya. Benar ya ibu dengan ibu darah ya, oke. Kemudian posisinya kalau SC berapa sudutnya? 45 derajat ya. Kemudian kita cubit sedikit kita masukkan. Jarumnya harus menghadap ke atas, jangan ke bawah ya. Ini kan ada, kelihatan nggak sih? Ya, jadi menghadap ke atas ya. Permisi ya bu, saya suntik ya bu ya. Tarik nafas dalam. Kalau ini 90 derajat, kalau 45 derajat itu setengahnya ya. Permisi bu. Nah, lepas cubitannya, diaspirasi. Yang tangan kiri tadi kalau mencubit itu ganti pegang spetnya. Kemudian yang tangan kanan aspirasi supaya ini sudah benar areanya di SC bukan di pembuluh darah. Oke, kalau sudah seperti itu kita injeksi. Masuk bu obatnya. Ya sampai habis ya, ini kira-kira sampai sudah habis ya misalnya. Kemudian tadi alkohol swab yang sudah kita bawa, kita cabut jarumnya, kemudian kita gini, nggak perlu ditekan. Kalau dulu kan diundur-undur gitu ya, dan nggak perlu ditekan, sudah cukup seperti ini. Kita tutup jarumnya. Oke, kemudian sudah selesai, kita ganti dengan plaster ya.
Nah, oke. Ini sudah untuk SC. Ada pertanyaan? Sudah ya, dihitung 45 derajat. Kemudian dengan dicubit. Setelah sudah masuk jarumnya, diaspirasi dulu ya. Habis itu baru diinjeksi obatnya. Setelah ditarik, kemudian baru dikasih alkohol lagi, kasih flash dari itu ya. Oke. Selanjutnya saya ini kita buang ke sampah septic box. Untuk prosedur SC itu biasanya IJ itu biasanya obatnya adalah untuk apa namanya skin test ya. Biasanya SC itu untuk skin test atau untuk mengetahui apakah pasien itu alergi atau tidak, alergi obat atau tidak. Kemudian selain skin test, untuk tes tuberkulin atau tes untuk apakah pasien itu sakit TB atau tidak. Nah, itu biasanya untuk yang IC. Nah, untuk IC jarumnya yang dipakai juga speknya 1 cc, jarumnya 26 ya, karena dia itu injeksinya itu ini kayaknya harus langsung ke pasien. Indra mau jadi pasien? Hah? Nggak mau? Siapa yang mau? Karena ini nanti nggak menggelembung, kamu nggak tahu nanti gelembungnya itu gimana. Ini buat kamu. Ini Cinta mau Bu. Cinta mau. Mau? Hah? Enggak. Nek kalau kakak loro. Loro ngawur. Ikan ini lo kan. Siapa mau? Sarul mau ya? Jadi bahasanya ini dipindah dulu, Mas Indra. Sarul pasiennya pakai selimut ya. Ada spidol? Nggak ada. Pulpen hitam. Ya. Oke, nah untuk SC itu IC itu biasanya untuk skin test ya. Untuk jarumnya itu jarum 1 cc. Kemudian ini ukurannya 26. Ini saya siapkan. Nanti saya masukkan cuma air steril kok Sarul ya, air steril ya. Jadi nanti ini nggak ada efek sampingnya apapun. Jadi ini obat. Ini anggap aja ini adalah air, bukan air. Ini adalah obat ya, obat. Misalnya saya mau skin test cefotaxime. Jadi cefotaxime itu kamu larutkan. Ini dikasih waterfall injection itu 10 cc ya. Kemudian ambil 0,1. Ini kan 1 cc ya. Dari cairan yang dilarutkan ini itu ambil 0,1. Kemudian ditambah waterfall injection sampai 1 cc. Jadi isinya dalam 1 cc ini adalah hanya 0,1 ini ya. Tuh ya. Ini itu dilarutkan dulu semuanya, dilarutkan dulu semuanya dengan PZ atau waterfall injection dengan 10 cc ya. 10 cc berarti isinya kan 1 gram ya. Kalau ditambah waterfall injection berarti setiap gramnya itu dalam 10 gram, dalam 10 cc itu ada 1 gram cefotaxime. Nah, dari 10 cc tadi kamu ambil 0,1 aja ya, 0,1 aja. Kemudian ditambah dan 0,1 itu tambahan PZ atau waterfall injection sampai 1 cc ya. Jadi ini kandungannya sangat sedikit sekali untuk yang cefotaxime.
maksim ya. Jadi dalam 1 cc itu hanya ada berapa tadi kalau diencerkan berarti hanya ada 0,1 gram ya, itu dalam 1 cc ini ya. Ini hanya untuk skin test, untuk mengetahui apakah pasien itu alergi sevoflurane atau tidak ya. Oke. Nah, anggap aja yang obat yang saya masukkan ini adalah sevoflurane tadi ya. Jadi saya ambil 0,1 cc. Saya ambil 0,1 cc. Anggap aja ini sevoflurane tadi ya. Saya ambil 0,1 cc. Nah, kemudian saya ambil water for injection. Nah, saya ambil water for injectionnya sampai 1 cc. Oke. Oke. Kemudian kita tutup. Kita buang udaranya ya. Ini ada udara, kita buang. Oke, sudah nggak ada ya. Kemudian kita ganti jarumnya. Kita kencengi seperti ini. Nah, kita sudah siapkan ke pasien. Ambil alkohol swab sama Listerine sama spidol. Kalau skin test mana pulpennya? Oh ya. Nah, ya. Permisi Pak Sarul, saya hari ini akan melakukan injeksi untuk skin test ya Pak, untuk mengetes apakah Bapak itu alergi obat antibiotik yang mau dikasihkan ke Bapak atau tidak ya. Nanti prosedurnya itu disuntikkan di sini Pak, jadi agak sakit ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, baik. Saya akan mulai ya Pak ya. Nah, cari di bagian area yang paling bersih, yang paling terang dari pasien ya. Jadi kalau ini kan agak gelap ya, jadi yang paling terang di sini ya, itu ya. Jadi setelah nanti diinjeksi itu baru ditaruh ditandai dengan ini bolpen atau spidol. Kalau bisa spidol yang permanen, karena kalau kena keringat itu enggak hilang ya. Permisi ya Pak, saya mulai ya Pak prosedurnya. Kamu jangan takut yo. Aku kok lihat kamu kok aku takut sendiri nang ditarik ya. Permisi ya. Nah, cari area yang paling terang. Saya di sini ya. Nah, ini saya permisi. Nah, yang lainnya menyesuaikan tempatnya. Kalau misalnya satu kali tidak, misalnya kamu kok masih ragu ya, boleh berapa kali ya. Kemudian, nah ini berapa derajatnya? 15 sampai. Permisi Pak ya, saya injeksi ya, saya suntik Pak ya. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam Pak. Masuk satu. Nah, tuipis ya. Kemudian kita tarik. Kita injeksi.
Nah, sampai melendung. Kemudian tarik. Nah, wis kita ini aja bersihkan dikit. Ya, oke. Ya, sampai habis. Ya, kemudian kita tandai sekitar 5 cm dari area yang tadi. Sakit Zarul? Boleh dipegang. Ya, jadi seperti ini ya. Nanti hasilnya itu seperti ini, belendung. Ya, karena ini isinya cairan di dalam kulit sehingga nanti meresapnya agak lama. Ya. Kalau misalnya nanti Pak, nanti kalau misalnya di sini di area bolpen ini kok merah-merah, jangan bilang ke susternya ya Pak ya. Nanti berarti Bapak itu alergi. Kalau misalnya nanti saya ke sini kok nggak ada merah-merah, berarti Bapak nggak alergi. Ya, oke. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Ini sudah selesai. Saya lanjutkan untuk injeksi IV intravena. Injeksi IV itu berarti langsung ke pembuluh darah. Jadi nanti kalau kita aspirasi, kalau sudah benar itu keluar darahnya, ya. Kalau dimanekin kan nggak kelihatan darahnya kalau keluar, ya. Jadi saya minta relawan Zarul ya, bersedia menjadi relawan saya untuk injeksi IV ya. Nah, biasanya untuk injeksi IV ini obat-obatnya seperti ini, ampul ya obatnya. Saya ajari untuk buka ampulnya ya. Obat IV nanti tak masuk, bukan obat Zarul nanti water for injection ya. Tadi mana yang ini ya? Yang baru tadi. Nah, ini biasanya obatnya itu adalah biasanya Santagesic atau Santagesic itu untuk anti nyeri, kemudian anti mual. Itu biasanya kalau dirawat inap itu langsung ke IV ya. Nah, bentuknya itu ampul ya. Kalau ampul nanti teknik membukanya itu tekniknya khusus ya. Dan untuk speknya itu biasanya memakai spek 3 cc ya. Disiapkan dulu speknya, kemudian baru buka obatnya ya. Speknya disiapkan, dikencengin, kemudian kita buka obatnya. Obatnya caranya buka itu kalau misalnya ada sisa obat di sini, diputer. Taruh aja dulu, biar nggak mengganggu. Diputar seperti ini ya, supaya obatnya turun semua ya. Terus cara bukanya itu bisa dengan gergaji ampul ya, dengan gergaji gini, kemudian baru dibuka. Atau kamu bisa dengan dibuka dengan menggunakan kasa, supaya ketika dia nanti pecah buka itu nggak kena tanganmu langsung ya. Jadi seperti ini, taruh di sini di atasnya, terus ini ditekan di bawahnya, satunya mau ini langsung dibuka. Nah, seperti ini ya. Terus buka, dibuang di sampah tajam ya. Kemudian baru nanti saya buang ya. Jadi caranya kalau ampul itu kamu jangan takut, biasanya masih itu tremor gini, tumpah semua ya. Caranya terus kayak gini, ininya di atas, ininya gini, jadi gak mau keluar obatnya. Langsung aja taruh di sini. Nah, gini caranya. Ya. Jadi langsung 90 derajat ya, supaya obatnya mudah keluar. Ya. Pernah itu saya praktek ya di rumah sakit. Teman saya itu sampai tremor sampai obatnya pecah. Ya, jadi dia beli obat untuk ganti ya. Jadi karena memang sindrom mahasiswa tadi loh ya, jadi tremor semuanya. Ini harus habis ya, karena ini dosisnya kan segini ya. Sampai habis kita buang ke sampah tajam, kemudian kita keluarkan udaranya. Nah, sampai keluar gini ya. Ini baru ready untuk diinjeksikan ya. Tapi ini nggak saya injeksikan, saya buang ya. Oke. Kemudian Zarul saya injeksi untuk obat water for injection ya.
Kalau di vial, kalau misalnya obat cefotaxim tadi kan nggak misalnya Sarul mau dimasukkan obat antibiotik, tadi kan sudah diinjeksi IC skin test kan nggak alergi. Oke, berarti pasiennya bisa dimasukkan cefotaxim. Misalnya ini cefotaxim yang sudah dilarutkan, berarti ambil semuanya ya. Jadi biasanya cefotaxim itu diambil bisa dioplos 10 cc atau 5 cc ya. Ini saya ambil aja 3 cc ya. Bisa dimasukkan udara dulu kalau susah. Nah, area ini nggak boleh kamu sentuh ya, karena ini steril. Dua sisi aja, nggak banyak-banyak. Oke, kemudian kita tutup, kita keluarkan udaranya. Kita keluarkan udaranya. Nah, sampai sudah ada ya, sudah bersih dari udara. Kita ganti dengan spek yang baru. Nah, kita jangan lupa dikencengi ya. Ini ready untuk diinjeksikan ya. Pak, permisi ya, saya mau suntikan obatnya tadi karena Bapak nggak alergi, jadi saya masukkan obat yang antibiotiknya tadi ya. Jadi nanti masuknya obat langsung ke pembuluh darah Pak ya. Nanti agak sedikit sakit Pak ya, nggak apa ya Pak. Untuk kesembuhannya Bapak, obatnya ini adalah obat antibiotik Pak. Jadi obat untuk melawan bakteri, karena Bapak kan sekarang lagi ada infeksi di tubuhnya. Jadi obatnya untuk melawan bakteri tersebut ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, saya lakukan injeksinya. Permisi, saya tadi posisinya harus selalu di kanan pasien. Kalau tergantung ya, misalnya kamu sudah sering di kanan ya, kamu di kiri. Jadi jangan melangkahi pasien seperti ini ya. Jadi posisikan kamu enak, pasiennya juga nyaman, kamu juga nyaman saat injeksi. Karena kalau posisinya kamu nggak nyaman, itu juga akan mempengaruhi keberhasilannya ya. Nah, kita cari dulu, bisa menggunakan ini sebenarnya ya. Bisa menggunakan tourniquet untuk melihat pembuluh darahnya ya, supaya pembuluh darahnya itu keluar ya. Ini Pak ya. Nah, Bapak gegem. Ini kayak mau pasang infus ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bersihkan area yang akan diinjeksi. Ambil darah juga sama. Iya, ambil darah itu sama kayak seperti ini ya. Namanya fungsi vena kalau ambil darah. Kalau bisa ambil yang dalam biar nggak terlalu sakit, karena ini nggak terlalu kelihatan nanti sakitnya sih malah. Nah, ini aja. Dekem ya Sarul ya. Nah, nanti kalau kita ambil area yang ini, saya posisinya di sini ya. Oke. Nah, kemudian kita Pak, saya masukkan ya Pak, saya suntik ya Pak, sama obatnya, jarumnya masuk menghadap atas ya Pak. Permisi Pak ya.
Saya suntik A. Oke. Setelah ini masuk, kita aspirasi, keluar darah, kita lepas. Tolong aspirasi nyantol. Nah, setelah itu kita injeksi. Sudah ya, nggak usah masuk semua ya. Kalau pasiennya masuk semua ya nanti. Berarti harus kita lihat kalau ada darahnya itu. Iya, jadi kalau IV harus keluar darah. Ya, itu ya. Kita tekan, habis itu, oke, sudah nggak keluar, kita plesterin, pasang plesterin. Sakit. Ini membuatkan nanti kayak gigi kesemut. Itu ya, jadi itu untuk injeksi. Ini buat praktikum kateter ya. Iya, Kak. Sekarang terakhir injeksi IM. Ini bisa, ini ada area injeksinya. Jadi saya injeksi di sini ya. Dari misal progres. Ya, injeksi IM atau intramuskular itu adalah injeksi untuk di dalam. Tekniknya gimana? Berapa derajat? 90 derajat ya. Langsung masuk ke ototnya. Bisa menggunakan teknik Z-track atau nanti itu ditarik kemudian dikembalikan, yaitu teknik Z-track. Kalau misalnya kulitnya manusia ditarik gimana ya? Coba mana? Z-track itu gini, ditarik, kelihatan ditarik, kemudian injeksi, kemudian setelah jarum masuk dikembalikan, nah nanti baru dicabut jarumnya. Itu namanya Z-track ya, ditarik. Jadi kalau mau injeksi, ditarik, injeksi, dilepas, dicabut ya. Dilepas dulu, Z-tracknya dilepas dulu baru dicabut. Kalau nggak dilepas, Ya bocor nanti. Jadi Z-track itu supaya menghindari kebocoran obat keluar ya. Itu ya. Untuk biasanya obat-obat yang dimasukkan IM itu biasanya obat-obat seperti streptomycin yang di pasien TB, kemudian obat-obat KB ya, KB 1 bulan, KB 3 bulan itu biasanya disuntikkan ke bokong ya atau IM. Nah, area untuk injeksi IM di mana aja kemarin? Di area ventrogluteal, kemudian atau di bokong atau di deltoid sama di paha lateral. Paha lateral itu berarti di sini ya. Kalau ini medial, kalau ini lateral ya. Jadi di tengah ini yang di lateral ya. Tuh. Saya hari ini akan praktekkan di area ventrogluteal. Kalau di area ventrogluteal itu harus diukur di mana, nggak boleh di semua area, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Jadi kita ambil bokong satu ini dibagi 4. Ini bagi 2 dulu, dibagi 2 lagi, bagi 4. Jadi di sepertiga sias iliaka ya. Jadi areanya kalau saya bagi sias iliaka itu di sini loh. Ayo digorayangin dewe-dewe. Di tulang ini yang menonjol. Kemudian ini ditarik garis seperti ini ya. Karena ini kan agak lebar ya. Jadi ini seperti ini ya. Ini ditarik garis. Perhatikan saya. Ini ditarik garis ke sini ya. Kemudian kamu ambil sepertiganya ya. Jadi nanti bisa seperti ini. Posisinya itu kita injeksinya di sini ya. Ini atau seperti ini ya. Tuh ya. Paham tak? Gimana? Dari siasnya ini sias iliaka kita tarik diagonal, kemudian kita bagi 3, kita ambil yang di tengahnya ya. Ini ya, jadi nanti injeksinya tuh di area sininya di tengahnya ya. Ini ya. Ya, tidak boleh di area bawah sini atau di tengah ya. Jadi di area pinggir sini.
ventrogluteal namanya ya. Oke, untuk spetnya biasanya dulu. Terus ini sini. Ya, untuk spetnya kita menggunakan spet yang 3 cc. Untuk obatnya biasanya bisa, kalau obat KB itu biasanya vial, tapi vialnya kecil ya. Kemudian kalau misalnya obat-obat streptomycin untuk TB itu biasanya bentuknya seperti ini, serbuk, harus dicairkan dulu ya. Saya ambil yang ini aja ya, vial ya, yang waterfall injection aja. Setelah ini boleh nyoba ya kalian ya, supaya nanti nggak ndredeg. Pasti ndredeg kalau mau ujian. Ini apalagi pegang jarum-jarum gini. Saya masuk ke OSJ kamu. Masuk ke OSJ. Iya, nanti OSJ-nya pakai ini. Pakai injeksi. Saya ambil 1 cc aja ya, biar nggak banyak-banyak. Oke, kita buang udaranya. Mana jadi terus. Kita buang udaranya. Oke, sudah bersih. Kemudian kita siapkan alkohol sep sama Glycerin. Diganti. Oh iya, jarumnya diganti dulu ya. Bujukannya lagi Bu. Nah, sudah siap ya. Bu, permisi ya, saya mau suntik KB Bu, lewat bokong ya Bu ya. Ini nanti supaya ibunya nggak hamil. Atau Bu, saya mau suntik obat streptomycin Bu, ini supaya untuk mengobati penyakit paru-parunya ibu ya, tuberkulosisnya, supaya cepat sembuh ya Bu ya. Apakah ibu bersedia? Sedia, oke. Saya masukkan. Bu, saya suntik di bokong ya Bu ya. Oke, kita ukur dulu areanya, ini siasnya, kemudian kita ukur seperti ini. Sudah kita areanya sudah ditentukan di sini, kita disinfeksi. Bu, permisi ya Bu ya, suntik ya. Nah, coba perhatikan tekniknya. Perhatikan tekniknya. Langsung ke 90 derajat. Kita bisa teknik Z-track. Teknik Z-track itu enggak hanya ditarik kayak gini, bisa diregangkan. Pokoknya diregangkan dulu ya. Diregangkan ini. Paham ya, diregangkan ya. Diregangkan. Masuk obat 90 derajat. Bu, suntik ya. Tarik nafas dalam ya. Baru kita lepas tangannya, yang kiri pegang sepet, yang kanan aspirasi. Oke, nggak ada darah yang keluar, kita injeksi. Oke, lek bokong kalian udah darah keluar. Berarti salah. Domong. Kurang dalam berarti kamu. Ini nggak bisa masuk ya. Oke. Lalu kita cabut. Lu aja. Nah, kita bersihkan. Kemudian kita pasang flash dari Menikah beben ya. Kenapa gak selesai tadi? Moga-moga ya. nggak perlu diunder-under dulu kan, diunder-under gini ya, tidak perlu, langsung didesinfeksi lagi, kemudian diganti plastering. Oke. Bu, sudah selesai Bu suntik KB-nya ya. Nanti kalau ibu ada perlu bisa panggil saya kembalikan ke stasiun ya Bu. Oke, kita bereskan alat-alatnya.